Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang ke-6 dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Gedung Kementerian Pertanian. Sidang digelar sejak pukul 9 pagi. Agenda sidang mendengarkan keterangan penyidik untuk mengklarifikasi kesalahan penulisan berita acara pemeriksaan milik saksi pelapor Wilyudin Abdul Rashid Dhani yang dihadirkan pada sidang Selasa pekan lalu. Dalam berita acara itu tertera Wilyudin melaporkan dugaan penodaan agama pada 7 September 2016 atau 3 pekan sebelum Ahok berpidato yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Tim kuasa Ahok pun mempertanyakan kredibilitas saksi pelapor. Sidang hari ini selesai sekitar pukul 1 siang. Koresponden CNN Indonesia Yudi Yudawan tadi memantau jalannya persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Yuda, selamat siang. Apa saja hasil keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang kali ini? Informasi terakhir, persidangan sudah selesai dilakukan. Yuda. Ya, Elvira, memang persidangan kali ini berlangsung cepat. Meskipun tadi sempat dikemukakan akan ada 6 saksi yang akan sedianya dihadirkan pada persidangan hari ini. Namun sayangnya hanya ada 3 saksi, yaitu nama Bribka Agung Hermawan, Bribtu Ahmad Hamdani, serta Wilyudin Abdul Rashid selaku pelapor pada peristiwa 27 September 2016 lalu di Kepulauan Seribu. Yang menarik memang betul sekali Elvira, seperti tadi berita yang sempat Anda bacakan, bahwasanya memang ada ketidaksesuaian mengenai berita acara pemeriksaan, di mana Wilyudin mengatakan bahwasanya dia menyaksikan rekaman pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada tanggal 7 September 2016, kurang lebih sekitar 3 pekan atau 3 minggu sebelum Ahok sebenarnya melakukan pidato pada tanggal 27 September. Ketidaksesuaian itu menjadi rancu mengingat kalau berdasarkan dari delik aduan secara lokus tempus ataupun lokasi kejadian maupun peristiwa pelaporan tidak sesuai dengan fakta. Sehingga ini merupakan hal yang dipertanyakan oleh majelis hakim. Selain itu juga majelis hakim mencecar Bribka Agung Hermawan terkait mengenai pencatatan hari dan tanggal dari berita acara pemeriksaan yang dilaporkan oleh Wilyudin, di mana Wilyudin mengatakan bahwasanya hari itu pada tanggal 7 September seharusnya adalah hari Selasa, tetapi malah justru dicatatkan pada hari Kamis. Sehingga kedua fenomena ini menjadi sebuah pertanyaan besar pada persidangan hari ini, sehingga majelis hakim meminta persidangan ditunda dan dilanjutkan lagi pada tanggal 24 Januari 2017 mendatang. Selain itu dari kuasa hukum, Hampri Jemaat juga menyatakan kredibilitas dari saksi maupun pelapor yang dihadirkan hari ini dipertanyakan, mengingat bahwasanya pelaporan itu sendiri tidak sahih, tidak valid, mengingat dia tidak mampu memberikan kapan kejadian dia menyaksikan video YouTube tersebut, kemudian juga mengenai pencatatan sendiri dinyatakan tidak valid. Hal ini merupakan pertanyaan besar yang akan diberdalami lagi, baik itu dari tim kuasa hukum Ahok sendiri maupun dari majelis hakim. Sementara itu Elvira, mengenai sidang hari ini suasana di luar terbilang masih ramai. Kalau boleh saya review sendiri, persidangan berpindah ke kawasan Kementerian Pertanian di daerah sekitar Ragunan ini sudah 3 kali sejak tanggal 27 Desember 2016 lalu. Dan memang diharapkan dalam persidangan dipindahkan dari kawasan Gajah Mada semula persidangan dari pertama hingga persidangan keempat. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya bentrokan ataupun adanya gesekan antara dua kubu tim supporter dari masing-masing pelapor maupun dari terdakwa sendiri, Elvira. Sepanjang hari tadi kami melihat bahwasanya kondisi aman, kondusif, masing-masing tim pembela ataupun tim supporter maksud saya memberikan orasi, memberikan dukungan, dan aparat sangat bersiaga cukup ketat. Terbilang, mengapa saya bilang itu sangat ketat, karena kami tim media sendiri pun tidak bisa sembarangan untuk melintasi kawat berduri yang memisahkan dua kubu pembela dari masing-masing tim, baik itu dari pihak Ahok maupun dari pihak pelapor. Elvira. Yuda, jika kita tahu di dalam sidang sebelumnya Ahok sedikit irit berbicara, bahkan jarang sekali berbicara kepada awak media. Apakah ada hal yang berbeda dalam sidang kali ini? Ya, memang pada saat ini sayangnya saya tidak mengikuti secara langsung di dalam, Elvira, karena posisi saya ada di luar.
Tapi berdasarkan dari informasi beberapa rekan yang melakukan peliputan di dalam, Ahok sendiri memang tidak terlalu banyak menghabiskan energi untuk mengkonfrontasi hal tersebut karena tim kuasa hukum sendiri sedari pagi sudah banyak memberikan statement terkait mengenai rencana persidangan pada hari ini. Pertama maupun dari Sira Prayuna sendiri maupun dari Humphrey Jemat yang berhasil dihimpun oleh tim liputan CNN Indonesia pada hari ini. Mereka sendiri bahwasanya lebih mempertanyakan mengenai kredibilitas dari para saksi yang dihadirkan hari ini, kemudian juga mengenai konten daripada persidangan hari sendiri yang memang terbukti majelis hakim menunda persidangan ini dan menghentikan persidangan pada pukul 13 yang terhitung merupakan persidangan salah satu yang cepat dibandingkan minggu lalu di mana persidangan bisa berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Elvira. Baik, terima kasih Yudawan informasi Anda. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang ke-6 dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama. Sebelumnya telah berlangsung 5 sidang untuk kasus ini. Berikut kami hadirkan rangkumannya. Sebelumnya dalam sidang perdana 13 Desember 2016, Basuki Cahayapurnama membacakan nota keberatan. Dalam eksepsinya itu, ia menyatakan tidak berniat menghina para ulama dan menistakan agama Islam seperti yang dituduhkan. Menurut Ahok ada salah persepsi dari pernyataan saat mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Sidang berlanjut pada 20 Desember 2016. Sidang yang berlangsung 1 jam tersebut beragendakan mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi Ahok dan kuasa hukum. Jaksa membeberkan pendapat atas nota keberatan Ahok dan nota keberatan kuasa hukum. Selanjutnya sidang ketiga dilanjutkan dengan agenda putusan pada Selasa 27 Desember 2016. Sebelum membacakan putusan sela, majelis hakim membacakan surat dakwaan jaksa serta nota keberatan terdakwa dan tim kuasa hukum. Majelis hakim lalu memutuskan menolak seluruh eksepsi terdakwa dan tim kuasa hukum. Sementara itu sidang lanjutan keempat pada 3 Januari 2017, jaksa penuntut umum menghadirkan 6 saksi pelapor. Mereka adalah Novel Haidir Hasan dari GNPF MUI serta Samsu Hilal dan Musin Alatas dari FPI. Jaksa juga mendatangkan Gus Joy Setiawan, Pedri Kasman, dan Ibnu Baskoro. Bukti yang dihadirkan oleh saksi berupa rekaman video pidato Ahok di Kepulauan Seribu berdurasi 13 detik. Dan kelima atau terakhir 10 Januari 2017 ada 5 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Mereka adalah Irina Handono, Pedri Kasman, Muhammad Burhanuddin, Wilyudin Abdul Rashidani, dan Ibnu Baskoro. Namun Ibnu Baskoro berhalangan hadir karena masih berada di Aceh. Kredibilitas para saksi seperti Pedri Kasman dan Irina Handono dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum Ahok. Ini karena kelimanya tidak berada di lokasi saat Ahok melakukan ceramah di Kepulauan Seribu. Arif Hifzul, CNN Indonesia.